Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia, kembali lagi berjumpa dengan saya Rika. Melanjutkan tema sebelumnya nih, yakni mengenai life balance atau keseimbangan hidup. Masih pada ingat kan, beberapa hari yang lalu saya membahas tentang landasan-landasan atau ayat Al-Quran dan juga hadis yang membahas tentang keseimbangan hidup. Dan juga saya sempat membahas kemarin dalam jurnal-jurnal atau artikel yang membahas tentang keseimbangan hidup dan juga dalam sudut pandang psikologi dan juga manajemen. Nah, kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan mengenai strategi daripada life balance. Maksudnya adalah strategi apa saja sih yang bisa membentuk kita dalam work-life balance ya. Khususnya menyeimbangkan pekerjaan, dunia pekerjaan, keluarga, dan juga pendidikan. Ada beberapa strategi nih teman-teman atau sahabat Unisia. Yang pertama, Fisher tahun 2006 menyebutkan ada 5 strategi dalam mengembangkan work-life balance. Yang pertama adalah alternating. Ya, artinya adalah menyusun kegiatan alternatif. Kita harus punya alternatif nih, maksudnya adalah kita harus punya plan A, plan B, dan juga plan C. Jadi ketika kita sudah punya plan A dan juga plan B, kita sudah tidak bingung lagi nih teman-teman atau sahabat semuanya. Ketika kita terkendala dengan plan A kita bisa langsung nih menuju pada plan B kita. Kemudian strategi yang kedua, yakni ada outsourcing, artinya adalah mewakili beberapa pekerjaan sampingan. Jadi kita punya istilahnya adalah pekerjaan sampingan ya, bersifat sampingan atau yang menjadi prioritas kedua, namun tidak lupa memegang pekerjaan yang utama. Strategi ketiga yakni bundling nih teman-teman. Bundling ini merupakan strategi yang bisa kita artinya adalah memegang 2 pekerjaan sekaligus. Nah, ini bisa menghemat waktu juga nih. Jadi ketika pekerjaan kita misalnya banyak ya, menumpuk, tapi kalau kita bisa bekerjakan secara bersama-sama, itu akan menghemat ya, waktu kita semakin efisien dan juga efektif. Kemudian yang keempat gini ya. Yang keempat adalah deflecting ya, artinya adalah memanfaatkan teknologi atau AI. Nah, ini teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya artificial intelligence atau AI. Apalagi para mahasiswa nih, mahasiswa zaman sekarang nih, kalau misalnya mau bikin tugas nih ya, mau bikin artikel, pasti dong tidak terlepas dan dengan yang namanya AI. Ada banyak sekali ya AI yang bisa kita jumpai. Ada ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian apalagi ya, Perplexity dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai makhluk bukan makhluk ya, kita sebagai manusia gitu ya, manusia yang sudah dibekali oleh Allah akal, kecerdasan ya, kemampuan untuk berpikir, kita juga harus mengembangkan atau memanfaatkan yang namanya teknologi digital. Nah, teknologi digital ini bersifat memudahkan kita dalam pekerjaan. Jadi ketika kita sudah bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, otomatis pekerjaan kita akan lebih mudah dan tidak lagi terhambat. Kemudian ada strategi yang terakhir nih, yakni ada simplifying ya. Simplifying ini artinya mengurangi pekerjaan yang tidak diperlukan, teman-teman. Kita ketahui sendiri ya bahwa sangat banyak sekali urusan-urusan kita ya, dari mulai urusan di keluarga, di rumah, kemudian pekerjaan kita, pendidikan, banyak sekali nih pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya sulit sekali ya. Tapi dengan menerapkan konsep work-life balance, salah satunya adalah strategi simplifying ini ya, kita bisa mereduksi nih. Mereduksi artinya adalah mengurangi beban-beban pekerjaan yang dirasa tidak penting ataupun tidak perlu ya. Jadi mungkin kita bisa membuat skala prioritas kita. Ketika kita sudah menerapkan strategi ini, mengurangi beberapa pekerjaan yang kira-kira kurang diperlukan ya, atas dasar kebutuhan, kemudian nilai ekonomi, artinya adalah yang tidak mendapatkan benefit gitu ya, atau income gitu ya buat kita. Nah, itu sebaiknya mungkin bisa dikurangi sedikit demi sedikit.
Kemudian juga kita bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak dirasa penting atau tidak penting untuk perkembangan pendidikan kita, seperti itu. Nah, itu merupakan strategi nih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, beberapa cara-cara juga teman-teman yang biasa kita pahami begitu ya, kita terapkan. Contohnya ya, yang pertama adalah kita harus pintar-pintar nih memanajemen waktu. Ya, gimana sih caranya untuk kita bisa pintar-pintar memanajemen waktu? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan jadwal dan skala prioritas ya. Yang pertama teman-teman atau sahabat Unesia bisa membuat jadwal harian atau mingguan nih ya. Mungkin hari ini misalnya ya, hari ini aku full untuk belajar. Mungkin 2 hari ke depan aku bisa manfaatin buat organisasi, buat rapat. Mungkin akhir pekan kita bisa manfaatkan waktu untuk rekreasi bersama keluarga. Jadi penting sekali ya teman-teman untuk buat journaling ataupun timeline dalam 1 minggu. Kemudian gunakan teknik time blocking ya, misalnya pagi untuk belajar, kemudian siang untuk organisasi, dan malam untuk keluarga. Artinya meskipun kita dalam seminggu ini ya sudah mengatur jadwal, tapi dalam sehari kita juga harus namanya time blocking nih, supaya apa? Supaya terarah. Jadi pagi kita fokus untuk kuliah atau fokus pekerjaan ya, siang kita fokus mungkin untuk ya menambah relasi ya, mungkin ketemu dengan orang dan sebagainya, dan malam prioritaskan untuk keluarga. Kemudian yang terakhir, manajemen waktu artinya adalah mengatur batasan waktu agar satu aktivitas tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Kemudian yang paling penting juga nih, yang kedua, cara-cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi. Nah, penting sekali nih teman-teman atau sahabat-sahabat Indonesia ya. Komunikasi dan dukungan ini benar-benar penting ya. Jadi meskipun itu dalam keluarga, dalam organisasi, dalam pendidikan, komunikasi ini masih menjadi peranan yang sangat penting. Ya, jadi melibatkan keluarga, kemudian komunikasi harus sehat ya, tidak adanya yang ditutup-tutupi begitu ya. Maksudnya adalah kita terbuka ketika misalnya hari ini mungkin kita berhalangan hadir, kita harus terbuka, kita harus menyampaikan kepada rekan kerja kita ataupun rekan organisasi bahwa pekerjaan ini mungkin bisa dihandle oleh yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting juga adalah self-management nih teman-teman. Self-management artinya adalah kita harus memanajemen diri kita. Meskipun waktu kita sudah di manajemen, sudah bikin journaling, kemudian sudah bikin timeline dalam seminggu ataupun sehari, tapi kalau misalnya kita tidak memanajemen diri kita sendiri atau tidak menerapkan yang namanya self-management, wah itu benar-benar mungkin bisa kacau ya teman-teman ya. Jadi apa sih self management itu? Yang pasti teman-teman harus bisa jaga kesehatan, baik itu fisik ya, kemudian juga baik itu fisik maupun mental kita harus benar-benar jaga. Karena yang paling penting untuk melakukan aktivitas ya, itu adalah kesehatan fisik kita. Karena kalau kita bahagia, kita sehat secara rohani, otomatis pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu akan bernilai positif dan juga menjadi sangat berkah. Kemudian juga nih teman-teman harus menerapkan yang namanya mindset seimbang atau mindset balance gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman harus berani yang namanya berkata tidak. Nah ini nih yang suka sungkanan nih, kalau bahasa Jogja ya, bahasa Jawanya suka sungkan gitu ya, gak enakan sama orang. Nah itu harus mulai nih kita belajar untuk menolak. Penting loh ini teman-teman semuanya, penting untuk belajar berkata tidak. Artinya tidak semua hal itu bisa kita terima ya, bisa kita kompromikan. Misalnya nih ada teman yang mungkin minta tolong kita urusan pekerjaan ini. Sebenarnya kita tidak mampu ataupun tidak ingin, tapi karena rasa ketidakenakan kita menjadi enggan untuk menolak. Nah, ini salah satu yang harus kita terapkan adalah mindset seimbang. Prioritaskan diri kita terlebih dahulu sebelum memprioritaskan orang lain. Kemudian fokus pada kualitas, sahabat-sahabat semua ya. Fokus pada kualitas bukan kuantitas. Artinya waktu-waktu yang kita gunakan itu harus berkualitas. Quality time ya. Apapun itu, maupun dengan keluarga, teman ataupun rekan sejawat.
Kemudian yang paling penting adalah kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kendalikan, ya. Ini juga sudah dibahas dalam buku Filosofi Teras. Kalau teman-teman atau sahabat-sahabat pernah membaca buku Filosofi Teras, ya, karyanya Henry Manampiring. Dalam buku Filosofi Teras itu dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita sendiri, ya. Apa itu? Ya, mungkin persepsi kita terhadap masalah, ya. Persepsi kita sendiri terhadap sebuah pekerjaan ataupun terhadap fenomena-fenomena. Jadi kita tidak perlu untuk mengatur yang namanya persepsi orang lain. Biarkanlah orang lain berpersepsi apa tentang kita, Yang penting kita sendiri punya batasan-batasan itu dan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dari pembahasan sebelumnya nih ya, dari landasan ayat Al-Quran, kemudian juga ada jurnal-jurnal yang menjadi penunjang, kita bisa ketahui sendiri nih bahwa manfaat daripada life balance, konsep life balance atau keseimbangan hidup itu banyak sekali ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini ada 4 benefit ya, 4 manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah ketika kita menerapkan konsep daripada hidup keseimbangan atau hidup seimbang adalah hubungan keluarga menjadi harmonis. Nah, kemudian prestasi akademik lebih optimal nih teman-teman, khususnya bagi mahasiswa ya. Ketika kita bisa memanajemen waktu, self management kita baik, kemudian komunikasi dan dukungan kita oke gitu ya, otomatis prestasi akademik maupun non-akademik kita juga lebih maksimal. Kemudian benefit yang bisa kita dapatkan atau manfaat adalah kinerja organisasi lebih meningkat. Salah satunya adalah kepercayaan orang terhadap kita juga akan lebih meningkat. Kemudian yang tak kalah pentingnya manfaat lainnya adalah kehidupan lebih bahagia dan bermakna. Nah, begitu nih sahabat-sahabat semua. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah bisa menerapkan konsep ini, insya Allah kehidupan kita akan lebih bahagia, lebih happy dan juga lebih bermakna. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut pembahasan yang tak kalah penting lagi pada sesi selanjutnya. Bye-bye. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia, kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.